Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang ke-23 dari rangkaian malam-malam Ramadan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikannya semangat untuk meraih peluang-peluang keberkahan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk membimbing kita agar tetap istiqamah sampai akhir Ramadan nanti. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalatul Islam, itu risalahnya hendaknya selalu kita tauladani. Sunnah-sunnahnya hendaknya selalu kita jadikan pedoman dan panduan dalam menjalani kehidupan kita. Itulah satu-satunya jalan selamat. Siapa yang mencari jalan lain selain daripada yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan berujung kepada kesesatan. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita di akhirat kelak bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari beliau di satu hari yang memang pertolongan itu sangat kita butuhkan, di satu hari yang Al-Quran mengatakan yaumun asir, hari yang sangat sulit, dan kita memerlukan pertolongan itu. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Untuk tausiah singkat kita pada malam hari ini, temanya adalah menjadi minoritas yang selamat. Minoritas itu jumlah yang sedikit, dan jumlah yang sedikit itu bisa-bisa itu yang selamat. Judul ini saya ambil dari sebuah riwayat yang datang dari Imam Ahmad, menceritakan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan seseorang yang berdoa. Jadi Umar bin Al-Khattab sami'a rajulan yaqul. Umar mendengarkan seorang pemuda berdoa, isi doanya adalah Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah saya minal aqallin, dari orang-orang yang berjumlah sedikit. Ini doanya. Pendek kali doanya. Allahumma ja'alni minal aqallin. Jadikan saya orang yang berjumlah sedikit, masuk ke dalam kelompok yang sedikit, berarti minoritas. Ketika Umar bin Al-Khattab mendengarkan doa itu, faqala, Umar berkata kepada pemuda tadi, "Ma hadza?" Apa ini? Apa maksud doa kamu ini? Kenapa kamu minta dijadikan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang minoritas? Faqala, ya Amirul Mukminin. Maka berkatalah orang yang berdoa tadi, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala yaqul, bukankah Allah Subhanahu wa taala berkata, apa kata Allah? Wa ma amana ma'ahu illa qalil.
tidaklah beriman kepadanya kecuali hanya sedikit. Wa qala ta'ala wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sungguh sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qala ta'ala, dan berkata juga Allah Ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang beramal saleh. Wa qalilum mahum, dan betapa sedikitnya mereka. Jadi 3 ayat ini dibacakan oleh pemuda tadi di hadapan Umar. Ternyata ketiga-tiga ayat ini mengelompokkan orang-orang yang berjumlah sedikit pada posisi yang selamat. Qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman bersamanya kecuali hanya sedikit. Kalau kita baca sejarah Nabi Nuh, sekian ratus tahun dia berdakwah, berapa yang beriman? Sedikit sekali. Kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh, wa qalilum mahum. Dan sedikit mereka itu yang beramal saleh dan beriman kepada Allah. Maka saya memohon kepada Allah agar saya masuk ke dalam kelompok orang-orang yang berjumlah sedikit ini. Masuk ke dalam kelompok orang-orang yang minoritas ini. Ada lagi, wa qalilum min ibadiyas salihin. Dan sedikit di antara hamba-hambaku yang saleh. Berarti yang saleh itu sedikit. Apa kata Umar ketika dia mendengarkan jawaban dari pemuda tadi? Kata Umar, kullun nasi afqahu min Umar. Semua orang lebih paham daripada Umar dalam beragama ini. Berarti Umar baru kali itu mendengarkan penjelasan terkait dengan ayat tadi. Heran Umar, kaget-kaget dia mendengar ada yang berdoa, ya Allah jadikanlah saya ke dalam kelompok orang yang minoritas. Heran Umar dengarnya. Bahkan di akhir riwayat itu dikatakan oleh Imam Ahmad, Umar juga mengatakan, shadaqta, kamu benar. Oleh karena itu, ikhwati fillah, doa dari pemuda inilah yang akan menjadi tausiah singkat kita pada malam hari ini, menjadi minoritas yang selamat. Kita kalau seandainya kita baca di dalam surat Al-Asr, dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Sesungguhnya manusia itu mereka berada di dalam kerugian. Illa allazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Di dalam ilmu usul fikih itu dibahas satu kaidah yang berkaitan dengan persoalan istisna, pengecualian. Illa itu kan istisna. Manusia semuanya merugi kecuali, itu istisna namanya. Istisna itu ada mustasna minhunya, yang dikecualikan darinya. Dalam ilmu usul fikih dikatakan bahwa mustasna minhu itu harus lebih sedikit daripada mustasna. Jadi tidak boleh mustasna minhu itu lebih banyak. Contohnya begini, kalau ada orang hutangnya umpamanya 1 juta, tidak boleh dia bilang begini, kamu sudah bayar hutangnya belum? Sudah, saya sudah bayar hutang 1 juta itu, kecuali 900.000, tidak bisa. Berarti pengecualiannya lebih banyak dari. Tapi kalau dikatakan umpamanya sudah saya bayar kecuali 100.000, itu baru bisa. Karena 100.000 lebih sedikit daripada mustasnanya. Kalau umpamanya jumlah mahasiswanya ada 20, lalu dosen nanya, sudah masuk semua belum mahasiswa yang 20 itu? Sudah kecuali 18, itu tidak boleh. Dalam kaidah usul itu tidak boleh. Mustasna minhu harus lebih sedikit. Jadi allazina amanu itu mustasna minhu.
Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Pakai kaidah usul fikih tadi, berarti amanu itu jumlahnya sedikit daripada insan secara keseluruhan. Disimpulkan bahwa al-insan yang lafi khusrin itu akan lebih banyak daripada illal ladzina amanu. Karena dalam usul fikih ditetapkan bahwa mustasna minhu tidak boleh lebih banyak daripada mustasna. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk ke dalam minoritas yang selamat, ke dalam jumlah yang sedikit, ke dalam pengecualian dari kerugian tadi, karena yang dikecualikan lebih sedikit daripada hukum asal di mana mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan ketika kita berada pada 10 terakhir, sesungguhnya ini adalah saat di mana kita menjadi minoritas itu. Di saat kita berada pada 10 terakhir, ini adalah saat-saat kita mengejar kesempatan kita untuk menjadi minoritas yang selamat. Penjelasan seperti tadi itu juga bisa membantah sebagian orang yang mengatakan bahwa ada banyak orang menganggap bahwa kebenaran itu biasanya berada pada jumlah banyak. Tapi sesungguhnya tidak. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh jumlah yang banyak. Tapi kebenaran itu ditentukan oleh di mana dia berada. Sesuaikah dia dengan apa yang ada di dalam Al-Quran atau dan apa yang ada pada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun jumlah mereka sedikit. Bahkan kalau seandainya kita lihat ayat-ayat Al-Quranul Karim, banyak di antara ayat yang justru mencela jumlah yang banyak karena mereka berada dalam kesesatan. Banyak dalam Al-Quran yang seperti itu. Kalau kita lihat contohnya umpamanya, walakinna aktsaran nasi la yu'minun, walakinna aktsaran nasi la yashkurun, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bahkan kebanyakan manusia itu justru tidak beriman. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, justru banyak manusia itu yang tidak bersyukur. Ini bukankah celaan-celaan terhadap jumlah yang banyak, yang ternyata mereka berada di dalam kesesatan, tidak beriman, tidak bersyukur, tidak saleh. Bahkan Allah juga mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalaulah kamu mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, al-haqqu itu tidak dilihat dari jumlah yang banyak. Bahkan minoritas bisa menjadi selamat kalau seandainya mereka yang sesuai dengan apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga dapat kita pahami bahwa kata-kata as-sawadul a'zam yang ada pada hadis, kan ada pada hadis, kalau kalian berselisih fa'alaikum bis-sawadil a'zam, hendaklah kalian bersama sawadil a'zam. Ada yang mengartikan sawadul a'zam itu jumlah mayoritas, sehingga kalau mereka berada pada jumlah mayoritas itulah yang harus diikuti. Padahal bukan. Kalaulah kebenaran diukur melalui jumlah, niscaya kebenaran akan berubah tahun ke tahun. Akan berubah, tahun depan lain lagi kebenarannya, karena jumlah mayoritasnya sudah berubah. 10 tahun berikutnya kebenaran bisa berubah lagi, karena mayoritasnya juga sudah berubah. Oleh karena itu kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah. Anta ma'al haq wa in kunta wahdak. Engkau bisa berada pada posisi kebenaran meskipun kamu sendiri. Nabi Ibrahim hanya dia sendiri, tapi Allah sebut dia sebagai ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, padahal dia hanya satu orang. Oleh karena itu, jadilah minoritas yang selamat, dan minoritas yang selamat itu adalah yang amanu wa amilus salihat. Mereka-mereka yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian, dan jumlahnya adalah sedikit, karena mustasna minhu tidak boleh lebih banyak daripada
mustasna. Ikhwati fillah, saya ingin berbagi sedikit dan kita bersama pada malam hari ini bagaimana cara agar kita menjadi minoritas pada 10 malam terakhir. Ada beberapa hal. Yang pertama, selalulah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan untuk beribadah. Demi Allah, tidak akan bisa satu ayat Quran pun kita baca kalau Allah tidak memberikan kemampuan itu. Tidak akan ada satu rakaat pun yang bisa kita lakukan, tidak akan bisa sujud kalau seandainya Allah tidak mengizinkan untuk melakukan itu. Tidak akan bisa kita melakukan satu bentuk ibadah apapun kalau Allah tidak mengizinkan. Oleh karena itu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir la haula wala quwata illa billah ini adalah kanzun min kunuzil jannah. Kanzun min kunuzil jannah. Ini adalah simpanan yang sangat berharga yang akan kita terima di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata kanzun kalau istilah bahasa Arab itu sesuatu yang digunakan untuk menyimpan yang berharga. Kata kanzun itu gudang, tapi biasanya digunakan untuk menyimpan sesuatu yang berharga. Emas kah, berlian kah, apa aja yang berharga, maka disimpan di satu tempat. Itu namanya kanzun. Ketika Rasul mengatakan la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah, ini adalah simpanan yang berharga dari simpanan-simpanan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah. Hanya Allah yang memberikan kita taufik. Hanya Allah yang memberikan kita kemampuan. Hanya Allah yang memberikan kita daya. Nggak ada daya, nggak ada upaya, nggak ada kekuatan apapun yang kita miliki kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikannya. Ini untuk yang pertama sekali. Yang kedua, jauhi majelis-majelis yang dihiasi dengan senda gurau. Sebab majelis-majelis seperti itu hanya akan melalaikan kita dan menghabiskan waktu. Tapi fokuslah untuk menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Apakah di rumah, apakah di masjid dalam bentuk i'tikaf, masing-masing kita tahu siapa dirinya. Masing-masing kita tahu kemampuan yang ada pada diri dia. Ada di antara orang yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di masjid dalam bentuk i'tikaf sehingga mereka tidak keluar. Bersyukurlah kepada Allah. Menyendirilah. Sampaikan apa yang mau kita sampaikan. Saatnya di mana kita bermunajat. Ini adalah waktu-waktu yang paling berharga. 10 malam terakhir yang paling berharga dalam 1 tahun itu adalah 10 malam Ramadan terakhir. Beda dengan hari. Kalau hari-hari terbaik siangnya dalam 1 tahun itu ada 10 awal Zulhijjah. Sekarang kita berada pada 10 malam yang terbaik. 10 malam terakhir Ramadan itu adalah malam-malam yang terbaik dalam 1 tahun. Kalau ingin menjadi minoritas, manfaatkan ini. Karena betapa banyak orang yang melalaikannya. Betapa banyak orang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Betapa banyak orang menghabiskan detik-detik waktunya bahkan untuk maksiat. Jangankan untuk berbuat baik, justru bahkan terjebak kepada kemaksiatan demi kemaksiatan. Dan itu mereka lakukan pada waktu-waktu yang terbaik. Yang seharusnya kita menggunakannya untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Untuk hal-hal yang bersifat amal saleh. Yang ketiga, variasikan ibadah kita. Agar tidak bosan. Ramadan ini adalah pintu kebaikan. Dan setiap jenis ibadah di situ ada pintu kebaikan. Apa saja kebaikan-kebaikan itu? Banyak sekali. Sejumlah ibadah yang ada, sebegitu pula jumlah pintu kebaikan yang ada.
perlu kita untuk memvariasikannya. Umpamanya kalau kita ambil contoh, sedekah umpamanya. Jangan sampai ada malam 10 terakhir ini, di mana di malam itu kita tidak bersedekah. Walaupun hanya 10.000. Atau mungkin pun hanya 20.000. Berapalah harga 10.000? Jangan ada malam yang 10 terakhir itu di mana kita tidak memberikan harta kita untuk orang lain. Seandainya kebetulan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, sementara kita menginfakkan uang 20.000, maka 20.000 yang kita infakkan sesungguhnya seharga 1.000 bulan, bahkan melebihinya. Karena Allah yang mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Apakah malam ganjil aja? Enggak. 10 terakhir menjadi rahasia Allah, dan salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Allah merahasiakannya, Nabi pun tidak menyampaikannya. Ada di antara ulama yang mencoba-coba untuk menganalisa, oh kemungkinan besar 27. Iya kalau 27, kalau 25? Ada isyarat memang dari Nabi pada malam-malam ganjil. Karena ada hadis yang mengatakan, ada di antara sahabat yang mengatakan, di satu tahun di Ramadan itu Rasulullah SAW tidak keluar bersama kami untuk sholat malam. Sampai tertinggal ketika itu 7 malam lagi. Pada saat tinggal 7 malam, maka Nabi keluar. Berarti pada malam 23. Dan sekarang adalah malam 23. Malam 24, Nabi tidak keluar. Malam 25, Nabi mengimami lagi. Lalu malam 26, Nabi tidak keluar lagi. Malam 27, Nabi mengimami lagi. Dari hadis itu disimpulkan juga oleh sebagian ulama bahwa Lailatul Qadar ada pada malam ganjil. Tapi kalau seandainya berbeda mulai Ramadan kita, tentu malam ganjilnya berbeda. Kabarnya beberapa negara selain Indonesia itu ada yang Ramadannya berbeda dengan kita. Oleh karena itu, 10 malam terakhir jadikan hari-hari, anggap saja semua malamnya ada peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun amalnya sederhana, tapi dia menjadi mulia dengan Lailatul Qadar. Itu namanya syarafuz zaman. Syarafuz zaman, mulia karena masa. Mulia itu bisa karena masa, bisa karena tempat, bisa karena individu seseorang. Maka Lailatul Qadar itu sebuah masa di mana membuat segala-galanya menjadi berharga. Jangan ada di antara malam yang 10 ini di mana kita tidak membaca Al-Quranul Karim. Kalau perlu lebihkan dari hari-hari yang lain. Seandainya dalam setiap malam 10 terakhir ini kita membaca 2 halaman kah, 3 halaman kah, dan ternyata itu adalah malam Lailatul Qadar, maka berarti fadilahnya khairun min alfi syahrin. Jangan ada di antara malam-malam yang 10 itu di mana kita tidak berzikir, mengucapkan lafaz-lafaz zikir yang dicintai oleh Allah. Apa di antara lafaz zikir yang paling dicintai oleh Allah? Salah satunya yang tadi itu, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu semua adalah lafaz-lafaz zikir yang sangat dicintai oleh Allah. 2 kata yang ringan di lidah, berat di timbangan kita. Khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Seandainya itu kita ulang-ulang terus, ada di antara waktunya kita mengulang-ulang zikir itu, dan ternyata itu adalah malam Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan kebaikan khairun min alfi syahrin. Boleh kita inventarisir itu kebaikan-kebaikan yang ada. Apa aja kira-kira? Zikirkah, baca Qurankah, bersedekahkah, bertausiahkah, apa saja kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita tidak lakukannya, khususnya pada malam 10 terakhir. Setidaknya
Beberapa hal yang diajarkan oleh Nabi di luar Ramadan, kalau itu kita jaga, maka fadilahnya juga akan menjadi lebih besar. Apa contohnya? Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia sudah menghidupkan setengah malam. Lalu kalau besok subuhnya dia berjamaah lagi, maka dia telah menghidupkan semalam penuh. Jangan sampai isya dan subuh kita, khususnya 10 terakhir Ramadan, tidak dikerjakan secara berjamaah. Apapun kerja kita, tinggalkan untuk sementara demi mengejar berjamaah di masjid. Apalagi kata Rasul dalam hadis yang lain, man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam dan dia tidak keluar dari barisannya sampai imam itu selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatatkan untuknya beribadah menghidupkan semalam penuh. Ikhwati fillah, luar biasa keberkahan Ramadan, luar biasa kebaikan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang hidup dalam bulan Ramadan. Akankah kita menyia-nyiakannya? Tentu saja tidak. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Kita adalah orang-orang yang bergelimang dengan noda dan kesalahan. Saatnya sekarang kita akui kesalahan itu. Hilangkan kesombongan kita. Tidak ada kita yang berdosa. Semua kita punya dosa yang sangat banyak sekali. Dan Allah membuka pintu kebaikan dan pintu keampunan itu bagi mereka-mereka yang mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, agar kita menjadi minoritas itu, apabila Allah telah memudahkan kita untuk beribadah, maka waspadailah jangan sampai kita ujub, jangan sampai kita angkuh, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita lakukan sesuatu yang bisa membatalkan kebaikan itu. Jangan lakukan sesuatu yang terkadang bisa membuat kita riya. Zaman kita sekarang ini zaman medsos, zaman media, yang semua orang bisa mengetahui apa yang kita lakukan, dan pada saat yang sama banyak pula orang yang ingin diketahui semua yang dikerjakannya. Kasih sedekah, sebelum bersedekah itu dipoto dulu. Bapak pegang dulu kantong beras tuh, bapoto dulu. Jangan-jangan ini adalah pintu bagi syaitan untuk merusak niat kita. Belum kita mulai sholat lagi, sudah dipoto pula. Jangan-jangan ini adalah pintu oleh syaitan untuk membuat kita menjadi riya. Oleh karena itu, ketika Allah mudahkan kita untuk beribadah, beribadahlah semaksimal mungkin, tapi jangan rusak ibadah kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Jangan pula sombong, jangan pula ujub. Saya nih betapa berat kerja saya sehari-hari, tapi bisa etikaf. Sebulan tuh senang-senang aja dia, tapi tidak etikaf. Belum pasti dia tidak etikaf, tapi dia tidak juga melakukan kebaikan yang lain. Barangkali ada kebaikan yang luar biasa yang dia lakukan, yang memang dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Oleh karena itu, sekali lagi, beribadahlah. Fokus dalam ibadah kita. Jangan angkuh, jangan sombong, dan jangan riya. Akan sedikit orang-orang yang seperti itu. Dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam orang yang sedikit itu. Ini sebagai tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.